Syarova dari kelompok 1. Materi mengenai New Public Service dilatar belakangi setelah menerapkan New Public Management di sektor publik, terasa banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Oleh karena itu, sejumlah kritikan disampaikan oleh beberapa ahli administrasi publik terhadap New Public Management, di antaranya Kaminsky dalam artikelnya yang berjudul The Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform, yang dimuat dalam jurnal Public Administration Review. Harrow dengan tulisan berjudul New Public Management ANF Social Justice, Just Efficiency or Equity as well. Selanjutnya, Hakwi dengan artikelnya Revisiting New Public Management dimuat dalam jurnal Public Administration Review. Semua kritikan disampaikan dalam tulisan pembentuk artikel, kecuali Den Hart and Den Hart yang dalam bentuk buku yang berjudul New Public Service Serving Not Steering. Mengapa dikatakan baru? Menurut Janet Den Hart dan Robert Den Hart, memasukkan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah merusak tatanan nilai administrasi publik. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penerapan nilai-nilai baru. Hal yang dinilai baru dari perspektif ini adalah mengembalikan pihak yang dilayani dari pelanggan ke posisi yang sebenarnya, yaitu warga negara. Mengembalikan peran pemerintah yang dalam perspektif New Public Management hanya sebagai pengarah ke posisi yang berperan sebagai pelayan publik. Mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah membangun koalisi dan kerjasama lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati bersama. Nilai baru dari pendekatan akuntabilitas adalah pendekatan multi aspek. Pelayanan publik harus memenuhi ketentuan hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional, dan kepentingan warga. Struktur organisasinya bersifat kolaboratif dengan kepemimpinan bersama, baik secara internal maupun eksternal. Dasar motivasi pelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat, keinginan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pokok-pokok pikiran dalam New Public Service. Perspektif New Public Service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi, namun juga melibatkan nilai kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif New Public Service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik menurut Den Hart tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif, tetapi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, Janet Den Hart dan Robert Den Hart menyampaikan sejumlah prinsip New Public Service. Ada 7 prinsip-prinsip New Public Service. Yang pertama, melayani warga negara bukan customer, mengutamakan kepentingan publik. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, berpikir strategis, bertindak demokratis, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, melayani ketimbang mengarahkan, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Selanjutnya, mengenai governance. Istilah governance tidak sama dengan government. Kenny Rohman mengemukakan bahwa konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi, yakni negara dan pemerintah. Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Selanjutnya, Sir Damaryanti mengelompokkan unsur-unsur kepemerintahan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, negara atau pemerintahan. Konsepsi
Pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Yang kedua, sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Yang ketiga, masyarakat madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial dan politik serta ekonomi. Lembaga administrasi negara mengartikan good governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Selanjutnya terdapat 9 prinsip pokok good and clean governance. Yang pertama partisipasi, kedua penegakan hukum, ketiga transparansi, keempat responsif, kelima orientasi kesepakatan, keenam kesetaraan, ketujuh efektivitas dan efisiensi, ke-8 akuntabilitas, dan yang terakhir visi strategis. Ya, selanjutnya kita berada di akhir materi. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan dari materi keseluruhan kelompok 1 Hukum Administrasi Negara. Kesimpulannya adalah, hukum administrasi negara itu dinamis dan merupakan alat kebijaksanaan dan politik yang praktis. Jika hukum administrasi negara telah ditegakkan, pembangunan akan terwujud dengan sempurna. Hal ini karena orang-orang sebagai pengendali dalam pemerintahan sudah akuntabel dari berbagai aspek dan sektor kehidupan. Terlebih lagi, telah adanya perbaikan terhadap paradigma administrasi negara